CV dari apa tadi itu nama dia adalah Adriana terus di terakhir baru harus punya yang terakhir dengan dia itu nantinya tidak pulang malah organisasi yang punya sekali ya organisasi yang kurang yang diikuti oleh dia. Oh kalau saya terus bentar. Saya terus oke kita cek KP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, tadi Kak Anas sedikit gangguan ya, sedikit patah-patah suaranya, tapi tidak apa-apa. Dan oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi teman-teman, pertama-tama yang paling utama kita ucapkan alhamdulillah puji syukur dan semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita dapat berkumpul pada sore hari ini di acara rangkaian pertama dari pelatihan kepenulisan Mantan Syekh Nawawi 2021. Dan tadi Kak Anas sudah buka sebagai moderator sebenarnya, dan saya di sini sebagai ketua pelaksana ingin menghimbau kepada teman-teman semua bahwasannya acara ini terbagi dalam 4 rangkaian dan nanti yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Pardiana. Dan untuk temanya sudah ada di flyer dan tadi sedikit sudah dibuka oleh Kak Anas, dan mohon maaf sebelumnya kalau misalkan putus-putus suaranya. Tanpa memperpanjang malam lagi, mungkin karena ini Kak Anas putus-putus, boleh langsung kita persilahkan kepada pemateri Kak Pardiana. Silakan untuk dilanjutkan, dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Pardi, boleh dimulai langsung materinya. Oh gitu. Enggak ada perkenalan pemateri atau udah? Tadi sebenarnya udah. Moderator. Tadi sebenarnya tadi udah, ada putus. Sudah siapin apa tadi? Tadi ada PPT perkenalan diri. Iya. Iya, Kak. Nanti sama Kak Afif dibacain lagi ya. Atau bisa ditampilkan, boleh juga. Oke, untuk siap, menstimulus minat di penulisan.
Halo. Iya Kak, sebentar ini masih lagi Atau sama saya kakak share. perkenalan ya langsung biar efektif waktunya gitu. Iya Kak Apip, boleh langsung. Iya Kak Pardi, sebentar ini kayaknya lagi gangguan sinyal. Di sini ada Anas nggak? Anas. Halo, Assalamualaikum Anas. Halo, Waalaikumsalam. Dan Oh iya, Ani juga pakai pindah ke HP nih. oke, nggak apa-apa Nas. Suaranya udah kedengaran jelas kok. Mungkin Ya bisa udah kalau dibacakan gitu lagi CV-nya. sama kakak aja berarti ya, biar efektif waktunya gitu ya. Langsung gimana Ijal? Anas? Iya, boleh Kak. Iya Kak, langsung aja deh. Sudah kelihatan nggak? Sudah Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertatap muka meskipun secara online dengan rekan-rekan Mabna Syekh Nawawi maupun rekan-rekan dari Mabna lain yang berada dalam naungan Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum saya menyampaikan ke topik pembicaraan kita pada sore hari ini tentang cara menggali ide dalam suatu esai ilmiah atau creative brainstorming idea for an essay. Perkenalkan, saya Pardiana SPD. Saya asli dari Garut. Ada orang Garut sini? Sekarang tinggal di Kampung Utan ya, dekat kampus 1. Pendidikan terakhirnya di UIN Jakarta itu pendidikan kimia UIN Jakarta. Sebelumnya saya juga merupakan bagian dari, alhamdulillah pernah menjadi bagian dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta. Di tahun 2018-2019 saya menjadi ketua Mundabir dari Ma'had Al-Jami'ah Mabna Syekh Nawawi, menjadi pembina OMM juga, kemudian selama 4 tahun menjadi Mundabir Ma'had di Mabna Syekh Nawawi, kemudian di bidang kepenulisan di kampus saya menjadi presiden atau ketua umum dari FRES, Fathahillah Researcher for Science and Humanity, kemudian staf Departemen Litbang, dan lain sebagainya. Pengalaman akademik, sekilas saya pernah menjadi asisten dosen dalam hal penelitian, pengabdian pada masyarakat, pernah juga menjadi ketua KKN Riset Aksi di Natuna, Kepulauan Riau, dan asisten laboratorium di pendidikan kimia. Alhamdulillah, dari soft skill menulis karya ilmiah, selama saya kuliah di UIN Jakarta,
Berikut adalah torehan prestasi yang alhamdulillah pernah saya dapatkan dari mulai tingkat kota sampai tingkat internasional. Dari musabaqah Al-Quran, terus lomba esai ilmiah nasional sampai tingkat internasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama menjadi mahasiswa juga saya pernah menorehkan atau menghasilkan beberapa karya. Berikut adalah judul-judul karya yang pernah saya tulis selama saya kuliah di UIN Jakarta ya, dan menjadi bagian dari Mabnas Nawawi. Dan juga berkat saya juga alhamdulillah ada pengalaman menjadi guru KIR di SMP Lab School Cirende, kemudian tutor coaching klinik KIR di SMA Sejaksel, pernah menjadi pembina di Pres, kemudian pernah menjadi tutor di Lingkar Studi Ekonomi Syariah Lisensi untuk mahasiswa pendidikan kimia, kemudian untuk mengisi juga pernah mengisi di beasiswa studi etos, dan ini untuk pertama kalinya saya sharing tentang karya ilmiah di Mabnas Nawawi. Oke, langsung saja ke materi utama kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jargonnya nggak sih ini, Anas? Moderatornya Anas ya? Moderatornya Anas atau Ijal? Anas. Iya, Kak. Anas. Anas, Apa Kak. jargon pelatihan kepenulisan ini? Kak Apip, apa kemarin Kak Apip pelaksana? Dilempar ke ketua pelaksana, apa jargonnya adanya? Biar semangat, jadi dipancing dengan jargon. Boleh Kak Pardi buat jargon? Ya mungkin nanti ya sama panitia lah kalau mau dibuatkan jargon. Kira-kira saya kalau ada jargon kita ini gitu ya, kita bakar semangatnya sore hari ini meskipun dalam keadaan puasa ya, tapi kita harus tetap semangat. Baiklah rekan-rekan semua, di sini ada, misalnya di sini tuh ada yang mudabir ya, ada yang mahasantri, ada yang untuk para pesertanya, para peserta kegiatan kepenulisan pelatihan kepenulisan Mabnas Nawawi 2021 yang saya banggakan. Kita akan bahas mengenai creative brainstorming idea for an essay. Jadi bagaimana kita menggali ide untuk membuat suatu tulisan dalam esai ilmiah. Sebelumnya menulis, kata-kata menulis tidak asing di benak kita ya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa sih hakikat menulis itu, kemudian kenapa kita harus menulis. Ini saya boleh interaktif atau gimana ini, moderator? Siapa namanya? Anas? Hadir, Kak. Atau gimana? Boleh interaktif, Kak. Boleh interaktif ya? Iya, Kak. Biar Suasana hidup juga, Kak. ya suasananya hidup juga ya. Oke, saya ingin mungkin apa ya? Sa'adatul Lailah. Nah, Sa'adatul Lailah menurut Sa'adah menulis itu apa? Kemudian kenapa kita itu harus menulis? Bisa dicoba dijawab.
Bismillah. Izin menjawab, Kak. Ya, Menulis bagi saya pribadi untuk mengikat ilmu. Ketika kita menulis, misalkan kita habis membaca, dengan menulis kita bisa mengingat apa yang telah kita baca, sehingga tidak menghabiskan waktu lagi membaca ulang seperti itu. Jadi hanya rangkuman. Selain itu menulis juga bermanfaat bagi orang lain ketika kita menuliskan sesuatu yang memiliki nilai, maka ketika orang lain membaca itu akan bermanfaat juga untuk dirinya. Seperti itu, Kak. Mungkin. oke. Saya ada dari Mabna mana? Mabna Khadijah atau Mabna Mudaim atau Rusunawa? Bukan semua, Kak. Saya dari pesantren Oh. Alif, Kak. Oh, Dan anak pesantren fresh, apa? ya. Oh ya ya, makasih ya, Sada ya. Ya, Kak. Satu lagi Kak Fahri. Mungkin Kak Fahri apa namanya bisa sharing atau bisa menjawab kira-kira menulis itu apa dan kenapa kita harus menulis. Halo? Atau gini aja, kalau saya bilang halo, semuanya bilang hai ya. Halo? Hai. Hai. Ya, Fahri, ada Fahri? Di sini ada namanya Fahri. Enggak ada ya, atau enggak Nur Hikmah Wiguna. Ya, hadir. Ya, gimana Nur Hikmah? Iya, menulis kalau menurut saya pribadi itu menuangkan pikiran, Ustaz. Menuangkan pikiran apa yang kita punya ke apa namanya, ke media yang kita punya juga gitu. Karena kan kita mungkin pernah apa namanya dengar ya, kalau ingin mengetahui dunia maka membacalah, tapi jika ingin diketahui dunia maka menulislah, kayak gitu, Ustaz. Oke, Nur Hikmah dari Mabna mana? Dari UIN, Ustaz, dari umum. Oh, dari dari UIN Jakarta ya? Iya. Oke, makasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Saadah maupun Nur Hikmah betul ya tadi ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi kalau kakak boleh simpulkan, selain memang menulis itu kan merupakan kata kerja yang berasal dari kata tulis itu ya, kita menuangkan apa namanya kata demi kata atau apa namanya kalimat dan lain sebagainya itu secara teknis, tapi hakikatnya menulis itu merupakan salah satu soft skill atau keterampilan yang sangat dibutuhkan. Jadi ini tuh kayak apa ya, soft skill yang memang sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Jika kita menelaah rekan-rekan yang mayoritas mahasantri maupun mahasiswa yang mungkin kalau di kampus ini ya apa terbiasa dengan menulis makalah ya, udah kayak menjadi apa namanya suatu yang tugas yang sifatnya pasti ada gitu ya kalau di dunia perkuliahan. Dan dalam menulis juga dibutuhkan selain dalam menempuh pendidikan gitu ya. Contohnya nanti mungkin ada tugas akhir skripsi yang mana kemampuan menulis itu akan sangat diuji gitu ya. Kemudian dengan apa soft skill kenapa dibutuhkan juga ya itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan yang kakak rasakan gitu ya, pengalaman kakak. Jadi menulis ini menjadi soft skill atau keterampilan yang bisa kita gunakan dalam dunia kerja nanti ke depannya. Contohnya kakak alhamdulillah selain menjadi guru sains juga menjadi content writer, jadi penulis. Alhamdulillah bakat soft skill di soft skill menulis ini gitu ya. Itu. Jadi sebagai bekal kalau kita punya soft skill kita di apa namanya di kehidupan ini insya Allah bermanfaat lah gitu ya.
Maka jika teman-teman ingin mempunyai soft skill menulis ini, maka mulai dari sekarang sukailah hal-hal yang berbau tentang penulisan. Kemudian menulis memang membuka jendela dunia, gitu ya. Bahkan menurut mentor kakak, gitu ya, ada Kamus Pia Saida, kata Kamus Pia, menulislah maka kamu akan abadi dalam karya. Kemudian mentor kakak juga Kak Ahmad Hamdani yang minggu depan akan menjadi pemateri juga, beliau menyampaikan bahwa menulis itu memperpanjang keberkahan umur, karena dengan menulis hidup kita, umur kita akan berkah. Berkah sendiri kan artinya aziyadah fil khair, tambah-tambah dalam kebaikan, gitu ya. Kemudian menurut ini Pramudia Ananta, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya kan, meskipun orangnya sudah meninggal, tapi kalau dia masih meninggalkan karya lewat tulisannya, itu kan namanya masih dikenang, gitu ya. Contohnya siapa penulis yang namanya masih dikenang? Boleh saya tanya siapa ya? Kak Habibah. Kak Habibah, siapa penulis yang yang sosoknya disukai oleh Kak Habibah ini? Boleh sharing? Iya. Sosok penulis apa aja kan, Kak? Iya, apa aja dulu, ini masih umum. Oh, kalau aku sih Terelie mungkin ya. Karena Terelie. beliau banyak menulis novel, ya novel-novel yang isinya tuh relate gitu sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, makasih Kak Habibah. Iya, sama-sama, Kak. Terus siapa ini? Ada Kak Wildan Rahmat. Ya, Kak Wildan Rahmat. Ya, hadir, Kak. Ya, siapa kira-kira penulis yang dikagumi gitu ya, yang menjadi inilah gitu ya, sosok yang disukai oleh Kak Wildan ini? Penulis ya, penulis di bidang apa nih, Kak? Boleh umum, penulis umum gitu, misalnya baik itu penulis dalam misal kitab kuning atau penulis buku-buku ataupun yang lainnya. Kalau di Indonesia ya, yang lagi yang masih populer gitu ya, kayak Asma Nadia itu masih menarik, Kak, gitu. Dan saya juga masih senang baca-baca karya-karya beliau, baik melalui tulisan-tulisan yang dipost di IG, kemudian di Facebooknya, bahkan di novelnya gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Wildan. Jadi Kak Wildan sama Kak Habibah, kalau tadi dilihat tuh sosok yang disukainya itu penulis fiksi ya, seperti novel gitu ya. Kalau kakak pribadi, misalnya yang tulisan ilmiah itu penulis misal Pak Azumardi Azra gitu ya, pun juga ada almarhum Prof. Suwito. Itu kalau kakak kebetulan gemarnya di penulisan ilmiah gitu. Tapi teman-teman udah ada kesukaan gitu ya, ada suatu daya tarik tentang dunia penulisan gitu ya, yang mana nanti kita akan jelaskan bahwa memang jenis tulisan itu ada yang fiksi dan non fiksi gitu ya. Kemudian dalam Al-Quran surah Az-Zalzal akan disebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kan maya'mal mithqala dzarrah kan? Zarrah itu kalau perspektif integrasi Islam dan kimia itu zarrah itu berarti biji atom gitu ya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah nanti akan ada balasannya. Ketika kita menulis, kemudian karya tulisan kita, misal ya, tulisan kita diupload di jurnal misalnya, di artikel jurnal, kemudian diunduh dan dijadikan referensi bagi pembaca gitu ya, itu kan ada suatu kebaikan yang
kebaikan atau kebermanfaatan yang didapatkan. Semoga teman-teman yang mungkin belum suka dengan menulis menjadi suka dalam hal-hal yang berkaitan kepenulisan. Semoga dengan pertemuan kita sore ini dan pun nanti dengan pemateri yang lain juga yang tadinya belum ada menjadi ada, minat tersebut yang sudah ada tambah naik gitu ya, minat atau kesukaannya. Nah, jika boleh sharing dulu bahwa teman-teman, jika kita lihat potret sepak terjang gitu ya, pemateri pelatihan kepenulisan Mabda Nasional HAWI 2021 ini sungguh luar biasa gitu ya. Contohnya misal Kak Ahmad Hamdani yang minggu depan akan mengisi materi, beliau ini mentor saya ya. Kak Ahmad Hamdani juga alumni dari Mabda Nasional HAWI. Jadi Kak Ahmad Hamdani, Kak Solah, Kak Acep gitu ya. Saya sendiri juga merupakan alumni dari Mabda Nasional HAWI. Nah, Kak Ahmad Hamdani itu beliau bahkan bisa umroh ya. Beliau dapat hadiah umroh lewat menjuarai lomba tulisan ilmiah. Pun juga banyak sekali apresiasi yang beliau dapatkan gitu ya. Kemudian Kak Acep yang bisa keliling luar negeri lewat soft skill menulisnya gitu ya. Kak Solah yang bisa keliling Indonesia gitu ya. Contohnya waktu itu ke Padang, Kak Solah itu pernah ke Padang mewakili UIN Jakarta dalam lomba menulis ilmiah. Pun alhamdulillah saya juga lewat soft skill, lewat pengalaman dan minat saya terhadap kepenulisan. Alhamdulillah selama saya kuliah dalam segi prestasi alhamdulillah ada gitu ya. Sebagaimana tadi di awal sudah dijelaskan gitu ya. Intinya teman-teman, kalau saya pribadi boleh sarankan, ini tuh momentum yang langka dan berharga, yang mana di dunia perkuliahan nggak akan teman-teman dapatkan soft skill menulis ilmiah ini. Maka kalau saya boleh sarankan, dalam mengikuti pelatihan ini, antusiasmenya kalau bisa bagus, kemudian istiqomah dari awal sampai akhir gitu ya. Siap ya semuanya ya? Halo? Allah siap, Kak. Oke. Nah, teman-teman, jenis tulisan itu secara umum terbagi menjadi dua, ada tulisan fiksi dan non-fiksi. Kalau tadi yang penulis-penulis yang tadi disukai oleh Kak Wildan, Kak Biba itu kan tentang novel, cerpen, dan itu merupakan tulisan fiksi gitu ya. Jadi tulisan itu ada fiksi dan non fiksi. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu esensi perbedaan fiksi dan non fiksi, boleh ada yang tahu nggak perbedaan fiksi dan non fiksi? Mungkin bisa sharing sama Kak Surnawati. Halo Kak. Iya, Kak Surnawati, tahu nggak perbedaan fiksi dan non-fiksi? Kalau fiksi itu dia lebih ke karangan gitu kan, nggak nyata. Kalau non-fiksi dia lebih ke ilmiah, tentang sesuatu yang real gitu Kak. Oke. Satu lagi, Kak, siapa ya? Biar Abdul, satu lagi. Kak Fahri Rahman. Ada Kak Fahri Rahman? Tadi Rustan. Halo, ya Kak Fahri Rahman, tahu nggak perbedaan fiksi dan non-fiksi? Kalau fiksi itu, sepengetahuan saya itu berupa karangan, ya karyanya itu dalam bentuk cerita pendek atau novel. Kalau non fiksi itu berdasarkan fakta-fakta, data-data gitu.
Yang ilmiah Oke, pokoknya kalau terima kasih ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Fahri dan Kak Sornawati. Betul ya. Jadi intinya fiksi dan non fiksi itu perbedaannya, kalau fiksi dia sifatnya tidak real, itu maksudnya tidak berdasarkan fakta gitu ya. Banyak mengandung imajinasi. Banyak unsur hiperbola karena memang banyak juga dia istilahnya itu rekaan-rekaan belaka gitu ya. Jadi itu gimana hayalan atau apa namanya ya hayalan atau imajinasi dari penulis gitu ya. Kalau fiksi gitu ya. Beda dengan non fiksi. Non fiksi itu dia sifatnya ilmiah, artinya berbasis fakta di lapangan, berbasis dengan data gitu ya, yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan dia memang ada di lapangan gitu ya. Kalau novel kalau fiksi contohnya kan novel, cerpen gitu ya. Kalau non fiksi contohnya seperti makalah. Teman-teman kan di dunia perkuliahan sering buat makalah, dan makalah itu jenis tulisan non fiksi. Kan mengutip dengan dia kaya akan referensi gitu ya, daftar pustaka itu sebagai rujukan data gitu kan. Kemudian buku-buku ilmiah dan esai ilmiah. Nah, ini esai ilmiah ini yang panitia hadirkan di Mabda Nawawi tentang pelatihan menulis esai ilmiah. Dan jadi esai ilmiah ini merupakan jenis tulisan non fiksi. Sifatnya ilmiah karena berbasis fakta, data gitu ya, real dia. Real itu bukan hanya imajinasi tapi sesuai dengan realita di lapangan gitu ya. Kemudian ada karya tulis ilmiah, karya tulis Al-Qur'an, artikel jurnal, skripsi, tugas akhir S1, tesis, tugas akhir S2 dan disertasi, tugas akhir S3. Jadi yang kita pelajari, yang kita bahas ini, teman-teman yang akan coba dapatkan soft skill menulis itu adalah menulis esai ilmiah gitu ya di pelatihan ini. Di mana pada sore ini saya akan sharing tentang gimana menggali ide untuk menulis esai ilmiah gitu. Nah, sebenarnya esai ilmiah itu esensinya ada dua. Nanti itu apa dia masalah yang diangkat, kemudian solusi apa yang ditawarkan. Jadi gini teman-teman, kita dalam selaku mahasiswa gitu ya, kita dalam memberikan pendapat kan bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Bisa secara lisan mungkin misal dengan melakukan demo gitu ya, audiensi dan lain sebagainya gitu ya. Dengan kalau secara tulisan itu salah satunya itu senjatanya dengan menulis gitu ya, khususnya menulis dengan tulisan-tulisan ilmiah karena tulisan ilmiah itu dia kuat karena didukung dengan data dan fakta di lapangan gitu. Dan esensinya dalam esai ilmiah itu ada dua. Jadi apa masalah yang diangkat, apa solusi yang ditawarkan. Seperti contoh, misal masalahnya itu misal masalah COVID-19. Hadirlah solusi, misal solusi dari pemerintah adanya vaksin misal gitu ya. Atau masalah lain misalnya. Misal masalahnya yang saya tulis misalnya masalah tentang radikalisme, maka hadirlah misal solusi pendidikan berbasis toleran dan lain sebagainya gitu ya. Intinya dalam esai ilmiah itu tercakup dua hal utama itu ya, masalah yang diangkat, solusi yang ditawarkan. Jadi ketika ditanya isi keseluruhan itu apa masalah yang diangkat di esai ilmiah ini, apa solusi yang ditawarkannya, seperti itu. Makanya dalam misal panitia lomba atau event suatu esai ilmiah, dia pasti menampilkan tema lomba atau tema event itu berdasarkan
dia akan ada kajian masalahnya. Kemudian teman-teman nanti diupayakan, diharapkan oleh panitia tersebut untuk memberikan solusi gitu ya. Jadi solusi yang teman-teman tawarkan itu teman-teman tulis gitu ya, secara ilmiah berbasis data gitu ya, berbasis fakta, dan dirangkai semenarik mungkin supaya saat dibaca juga indah gitu ya, dan menarik gitu. Nah, secara sebenarnya terkait teknis akan dijelaskan nanti ya di pertemuan berikutnya oleh para pemateri yang lain. Cuman ini sebagai pengantar aja bahwa dalam esai ilmiah itu sistematikanya itu secara umum ada 3 dia. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup gitu ya. Jadi esai ilmiah ini merupakan jenis tulisan non-fiksi yang paling simpel gitu ya, dibanding dengan tulisan non-fiksi yang lain. Kalau misal jika dibandingkan misal dengan skripsi, itu kan skripsi ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metodologi penelitian, ada pembahasan, ada penutup. Jadi kalau esai ilmiah cukup dengan 3 ini, pendahuluan, pembahasan, penutup. Gitu. Nah, ini ke materi utamanya sebenarnya. Dalam menulis esai ilmiah apa yang dibutuhkan? Di sini ada yang sudah pernah menulis esai ilmiah sebelumnya? Atau gimana? Mungkin ada yang pernah, mungkin ya di sini juga ada yang pernah. Kemudian ada yang masih baru mengenal. Jadi dalam menulis esai ilmiah itu yang dibutuhkan adalah inspirasi atau ide. Gitu ya. Nah, tidak semua orang tahu gitu ya gimana sih cara menggali ide untuk menulis esai ilmiah tersebut gitu ya. Dan masalah seperti apa yang menarik untuk ditulis, solusi yang bagus itu seperti apa gitu ya. Maka bahkan banyak pertanyaan kan, gimana sih cari inspirasi atau ide itu? Gimana kita harus memulai, Kak? Gimana kita memulai menulis ilmiah itu gimana gitu ya? Terus kadang juga ada yang bingung mau nerusin. Jadi udah coba nulis gitu ya, tapi bingung nerusinnya. Jadi bingung untuk nerusin dan mengakhiri tulisannya gitu. Kemudian kadang juga suka nggak pede, ini pantas apa enggak yang saya tulis ya? Akhirnya tulisannya nggak selesai. Gitu. Oleh sebab itu, rekan-rekan semua, dalam mencari inspirasi atau ide, berikut adalah cara berupa tips atau trik yang yang saya rasakan, saya renungi gitu ya. Nah, yang pertama untuk bisa menggali ide itu, yang paling pertama itu sih tanya Sang Maha Pemberi ide. Ya, kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal setelah kita selesai membaca Al-Qur'an, kemudian atau setelah kita sholat malam, sholat duha dan lain sebagainya, kita coba kita memohon doa, kita berdoa, kemudian memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menulis esai ilmiah, kira-kira idenya seperti apa gitu. Maksudnya kita coba dari segi spiritual gitu ya, kita dekatkan, karena kalau hati kita udah tenang, kemudian pikiran kita jernih, kita jauh dari sifat-sifat sifat iri dengki dan maupun penyakit hati lainnya, insya Allah sebenarnya ide-ide itu akan tiba-tiba aja gitu ya, kita kepikiran ide itu gitu ya. Maka baiknya kita spiritualitas kita itu ditingkatkan gitu. Kemudian temukan alasan dan tujuan. Jadi kita dalam menulis itu kita tahu dulu ini tujuannya buat apa. Misal ini ingin menulis tulisan, tujuannya untuk mengikuti lomba tingkat nasional, atau ingin menulis ini misal esai ilmiah, tujuannya buat apa? Untuk
misal seleksi mendapatkan beasiswa, atau ini untuk nanti ikut di konferensi dan menjadi pembicara. Ini untuk terbit misal di publikasi ilmiah yang mana. Jadi kita tetap tahu dulu nih alasan dan tujuan kita. Tujuannya buat apa? Buat kita untuk memotivasi gitu ya, supaya kita mau memulai dan mau mengakhiri tulisan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan coba tampilkan video. Kelihatan nggak videonya? Halo? Belum, Kak. Kelihatan Kak. nggak? Yuk, videonya belum kelihatan? Belum, Kak. Bentar ya. Coba Belum, dulu, Kak. Nah, ya. Nah, kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nah, teman-teman semua, coba kita sama perhatikan dan renungi video berikut ya. Nanti saya akan bertanya intisari atau hikmah dari video ini. Suaranya kedengaran nggak barusan? Kedengaran nggak suaranya? Suara videonya belum terdengar, Kak. Suaranya terdengar nggak di videonya? Kecil, Kak. Kecil, Tidak Kak. dengar. Kecil. Iya. Kalau sekarang gimana? Kedengaran? Masih sama, Kak. Suaranya? Ya? Masih sama kecil. Bisa minta tolong operator Ya, boleh, Kak. menampilkan video? Kak Ijal ya. Kak Ijal tolong tampilkan videonya ya. Boleh, Kak. Terus berjalan. Dan manusia Suaranya terdengar, Kak? Suaranya kedengaran tapi videonya belum muncul. Coba diulangi lagi, Kak Ijal. Diulangi dari awal. Climate change, polusi, bencana alam, Dimulai dari awal coba. waktu terus berjalan. Dan Diperhatikan ya. makin tantangan dan peluang. Alam terus berubah, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Yes. Suaranya hilang. Kak Ijal suaranya nggak ada. Nggak kedengaran ya, Kak? Ya, sekarang kedengaran. Putus-putus. Menghadirkan berbagai peluang dan ancaman. Dan persaingan bisnis, monopoli, kelaparan, dan degradasi budaya. Peka, kita bisa kenali masalah. Peka, kita bisa kenali fenomena. Peka, kita bisa berkarya. Kenali sekitarmu, galilah idemu, kalian bisa berkontribusi pada dunia. Oke, terima kasih Kak Ijal. Ya, dari video barusan, kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik? Mungkin bisa sama Kak Khalida Maryam. Kak Khalida.
Kira-kira hikmah dari video tadi apa yang kita bisa, pesan yang bisa kita ambil? Mohon maaf, tadi saya join ketika video sudah berakhir. Oh, sekali lagi mungkin Kak Ijal. Diulang ya teman-teman. Yes. Sekali lagi ya teman-teman ya. Waktu terus berjalan, dan manusia hidup dengan berbagai tantangan dan peluang. Alam terus berubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konservasi lingkungan, pelestarian hutan, climate change, polusi, bencana alam, tsunami, gempa, banjir, kebakaran, badai, hingga penyakit pandemik, semua mempengaruhi dan dipengaruhi aktivitas manusia. Ketika manusia ditantang dengan padatnya populasi penduduk, mobilitas masyarakat yang dinamis, perkembangan digital informasi yang pesat, maupun peluang koneksi antar batas ruang dan waktu, menghadirkan berbagai peluang dan ancaman. Kemiskinan, persaingan bisnis, monopoli, kelaparan, dan degradasi budaya. Peka, kita bisa kenali masalah. Peka, kita bisa kenali fenomena. Peka, kita bisa berkarya. Kenali sekitarmu, galilah idemu, kalian bisa berkontribusi pada dunia. Oke. Ya, Kak Halida Mariam, gimana? Iya, jadi meskipun sekarang Indonesia mungkin lagi di posisi yang kayak banyak banget bencana alam kebakaran, bahkan sampai ada beberapa binatang yang punah di sekitar kita. Hal itu tuh apa ya? Ulah tangan manusia bisa mengupayakan dan bisa menjaga tangan dan lisan kita dari perkara yang diinginkan, karena sebisa mungkin sebagai umat manusia dan umat muslim yang baik, kita harus bisa melestarikan alam juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Halida Mariam. Mungkin Kak Abdurrahman. Ya, Kak Abdurrahman. Gimana Kak Abdurrahman? Halo, Kak Abdurrahman. Atau sama satu aja, kalau nggak ada berarti saya yang simpul. Coba jelaskan. Kak ini. Boleh nggak? Boleh sama, oh iya boleh Kak Adam Rae mungkin ya. Ya Kak Adam Rae. Ini Kak Rijal. Oh, Kak Adam Rae, oke. Oh ya Kak Adam Rae ya, Kak Ijal ya. Ya Kak Adam. Oh lagi. Ya boleh Kak. Ya kira-kira apa, oh ya sama Kak Ijal aja apa pesan dari video tadi? Jadi pesan dari video yang saya tadi lihat, bahwasannya ide itu kita bisa lihat di sekitaran kita gitu. Ketika kita care, ketika kita peduli, ketika kita merasa bahwasannya di sekitar kita itu ada sesuatu hal something atau that happen gitu yang terjadi, maka itu bisa dijadikan suatu ide gitu. Dan ketika kita peka terhadap alam, terhadap sekitaran kita, maka dari sana kita bisa critical thinking gitu. Kita bisa berpikir, oh kita bisa ngambil ide suatu peristiwa atau suatu kejadian itu dari tempat atau dari lingkungan kita sendiri gitu, Kak. Oke. Betul ya, jadi intinya kita itu harus peka terhadap lingkungan ya. Oke, bentar tadi saya share lagi. Udah muncul lagi ya? Jadi yang ketiga caranya itu dengan kita peka terhadap sekitar, peka terhadap lingkungan sekitar kita. Misal teman-teman di lingkungan, jadi teman-teman dengan peka itu kita akan apa ya? Kita akan mencari tahu kira-kira apa
yang bisa kita lakukan dengan situasi di sekitar kita. Contohnya, misal ketika teman-teman berjalan, kemudian di sekitar, misal di sekitar Mahat menemukan sampah, teman-teman bisa berpikir, ini sampah ini kan masalah gitu ya, banyaknya sampah gitu ya. Kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya selaku mahasiswa gitu ya, atau mahasantri? Apa nih solusi yang bisa kita tawarkan lewat masalah yang terjadi? Atau misalnya kalau di sains itu AC itu kan suka banyak airnya gitu ya, ada limbah air AC. Ini limbah air AC bisa dimanfaatkan nih gitu ya. Atau ketika teman-teman beli buah-buahan, misal beli durian, itu kan teman-teman amati penjual duriannya misalnya. Itu kan misal yang pembelinya cuma makan dagingnya aja, daging duriannya aja, sedangkan kulit duriannya dibuang gitu aja. Nah, itu kan jadi limbah kulit durian. Teman-teman bisa berpikir ini bisa dimanfaatkan ini gitu ya. Jadi kita dengan peka itu kita inspirasi atau ide itu insya Allah akan muncul ketika kita peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian banyak membaca buku dengan berita, artikel jurnal atau referensi lain. Jadi dengan kita suka baca gitu ya, insya Allah inspirasi ide itu juga akan tiba-tiba kita tertarik untuk mengali lebih lanjut tentang topik itu gitu ya. Kalau kemudian berita, kita banyak membaca berita online atau kita nonton TV juga nonton berita gitu ya. Jadi kita tahu isu ataupun masalah-masalah yang terjadi saat ini, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Kemudian baca juga artikel jurnal. Karena ini tulisan ilmiah, maka teman-teman dengan membaca artikel jurnal itu terkait dengan topik yang teman-teman sukai gitu ya. Misal teman-teman tadi tertarik dengan masalah sampah, ya teman-teman coba baca-baca artikel tentang masalah sampah gitu ya, dan juga solusi penanganan sampah itu gitu ya. Pasti di sana itu banyak gitu ya yang sudah membahas tentang sampah. Terus teman-teman baca gitu ya di artikel jurnal itu, dan teman-teman cari benang merahnya. Maksudnya dengan kita baca juga nanti pasti tiba-tiba teman-teman akan bisa memahami benang merahnya gitu ya. Akan bisa tahu intisari, ini tuh bisa dikembangkan nih misalnya gitu ya. Jadi ada inspirasi ide itu tiba-tiba muncul gitu ketika kita banyak baca artikel jurnal gitu. Ataupun referensi lain gitu. Misal referensi itu kalau saya sendiri saya punya akun Instagram, saya manfaatkan akun Instagramnya dengan saya follow akun-akun pemerintah. Jadi akun-akun pemerintah itu saya follow. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, semua kementerian-kementerian itu saya follow untuk mengetahui isu-isu yang terjadi saat ini gitu ya, atau masalah-masalah yang pemerintah itu sedang menanganinya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau tips saya sederhananya, kalau teman-teman punya Instagram gitu ya, atau media sosial yang lain, cobalah follow yang akun-akun pemerintah gitu ya, buat tahu isu terkini. Kemudian juga follow juga akun-akun tentang kepenulisan gitu ya, karena nanti juga ada tips-tips mungkin dari akun tersebut gitu ya, ataupun dari referensi-referensi lain ya selain itu gitu ya, yang bisa menunjang gitu. Selanjutnya, inspirasi atau ide itu bisa muncul ketika kita tadi menelaah isu-isu masalah yang terjadi. Ketika kita tertarik gitu ya tentang isu tersebut, kemudian kita akan kepo, kita akan coba cari tahu gitu ya. Kemudian dengan banyak diskusi nih, diskusi dengan teman, dengan dosen dan lain-lain. Contoh sederhananya kalau di Mahad itu kan ada kegiatan diskusi. Nah, kalau pengalaman saya saat diskusi itu kita kan diskusi itu ngobrolin tentang masalah dan juga solusi. Maka saya itu sambil diskusi itu
intisari dari diskusi itu kan ada hasilnya itu berupa solusi dari masalah yang kita diskusikan. Dan itu saya tulis, kemudian saya coba cari titik temu atau memperdalam lagi setelah diskusi itu. Gitu. Tipsnya gitu ya. Ataupun teman-teman juga diskusi dengan teman-teman lain gitu ya, yang teman-teman lain itu suka berdiskusi gitu ya. Diskusikan ya masalah, diskusikan solusi. Karena esensi tulisan ilmiah, esensi esai ilmiah itu tidak terlepas dari masalah dan solusi gitu ya. Kemudian kepoin penulis ya, kepoin penulis misal ya sekarang kita lagi ada pelatihan kepenulisan gitu ya. Nanti ada 3 pemateri lain yang sifatnya penulis juga gitu ya. Maksudnya karakternya penulis juga. Nanti teman-teman silakan kepoin gitu ya. Terus juga kalau teman-teman punya teman atau saudara ataupun yang lainnya yang dia juga suka nulis gitu ya, suka nulis esai ilmiah dan juga punya pengalaman, coba teman-teman tanya gitu ya, coba teman-teman dekati untuk teman-teman bisa konsultasi atau bertanya gimana dia bisa membuat tulisan tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya dengan masuk wadah organisasi atau komunitas kepenulisan. Kalau misal di kampus ada wadahnya, teman-teman ikuti. Kalau misalkan di Mabna ya, misal di Mabna Syekh Nawawi ada wadah kepenulisannya, ya ikuti gitu ya. Misal ekskul gitu ya, ekskul kepenulisan ya teman-teman coba ikuti gitu ya. Pun juga di lingkup yang lain gitu ya. Jadi intinya masuk wadah yang dia satu frekuensi suka tentang yang berbau tentang tulisan ilmiah gitu ya, tulisan-tulisan non fiksi. Dan setelah itu ya memulai melakukan hal-hal tadi gitu ya. Kalau teman-teman tidak mau memulai dengan mulai peka terhadap lingkungan sekitar, mulai suka baca-baca buku berita, kemudian suka diskusi tentang masalah dan solusi masalah yang terjadi saat ini, kemudian gimana solusinya gitu ya. Maka susah kalau tidak memulai, maka mulailah lakukan tips-tips yang tadi supaya harapannya inspirasi dan ide itu akan muncul gitu untuk teman-teman sebagai bahan untuk menulis esai ilmiah seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka intisari dari cara mencari ide itu adalah dengan melakukan pendekatan spiritual ya. Maksudnya setelah kita takarub sama Allah itu kan kita coba berdoa, ya Allah, saya ingin menulis esai ilmiah, gimana nih? Ya Allah, gimana kira-kira idenya gitu ya. Kemudian dengan ikhtiar lain, dengan kita ikhtiar menemukan alasan dan tujuan, kita peka terhadap sekitar, kita banyak membaca buku, berita, artikel jurnal, referensi lain, kita banyak menelaah isu-isu atau masalah yang terjadi, kita banyak berdiskusi dengan teman, dosen, kalau di perkuliahan, ustadz, dan lain sebagainya, kita banyak kepoin penulis misal dari teman kita, atau senior kita, ataupun kakak-kakak kita, misal saudara kita, kemudian dengan kita masuk wadah organisasi atau kepenulisan, atau wadah lain yang sifatnya suatu frekuensi yang dia suka membahas tentang tulisan ilmiah di non-fiksi. Terakhir memulai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin ke sesi diskusi ya. Siapa? Kak Anas ya, tadi moderatornya ya. Baik, terima kasih kepada Kak Ardi yang sudah memaparkan materinya sungguh sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Atau sudah jelas penjelasan dari Kak Pardi, teman-teman? Ya, gimana? Pertanyaan ya? Izin bertanya, Kak? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Pardi yang telah memaparkan materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga banyak insight-nya ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi kan bahwasannya ketika tadi kita udah mencari nih banyak ide sekali, maksudnya banyak ketika kita ingin mencari brainstorming terkait kepenulisan kita. Nah, kadangkala kita tuh kayak stuck gitu Kak. Kita kan udah ada
ide tapi kita cara menulisnya itu gimana gitu, cara menulis yang baik, padahal kita itu ide udah ada tapi kita terkendala sama tulisan kita nih. Kadang-kala kita tuh mau nulis tapi lihat tulisan kita kayak gimana gitu, itu kurang enak gitu, atau kayak ya udah ke sana itu kayak kita malas lagi gitu, kayak nggak ada giroh lagi gitu ketika kita udah stuck di ide kepenulisan. Nah, pertanyaan yang pertama itu tadi pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana gitu Kak ketika kita itu kan udah nih, kita tuh udah ada niatan untuk menulis gitu, kita udah ada prepare dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita menulis, nah jadi kayak ada apa ya? Jadi kayak kita tuh kurang serk gitu sama tulisan itu. Gitu Kak. Terus bagaimana sih cara meningkatkan gitu? Jadi cara memperbagus tulisan kita supaya tulisan kita itu rapi gitu dan mungkin enak dibaca, dan kita juga kayak pede gitu dengan tulisan kita. Seperti itu Kak. Dan, Oke, terima kasih ya. Dan karena memang dan mungkin banyak nih teman-teman dari kita, mereka tuh kayak kurang interest gitu sama buku, sama baca buku atau yang lain. Nah, gimana gitu cara selain kita nyari di buku-buku tersebut, seperti itu Kak. Makasih. Ya, terima kasih Kak Ijal. Langsung dijawab berarti Kak Anas ya? Atau gimana? Kak Anas resum dulu. Ya Kak. Boleh Kak langsung dijawab. Ya, langsung jawab ya. Ya Kak Ijal, tipsnya itu sebenarnya dari yang tadi dipertanyakan itu sederhananya, yang pertama teman-teman coba kalau masih pemula cari mentor. Kalau teman-teman punya mentor, insya Allah mentor itu yang akan memantau progres teman-teman, progres tulisan yang teman-teman kerjakan. Dan mentor itu didapatkan di mana? Mentor bisa didapatkan misal di wadah organisasi kepenulisan ilmiah. Kalau di kampus dia ada wadahnya ya teman-teman ikuti. Kalau di kampus atau di mahadnya nggak ada, ya teman-teman coba bisa minta bantuan ke misal itu senior atau kakak tingkat yang dia punya pengalaman dalam hal menulis tulisan ilmiah. Gitu. Selanjutnya teman-teman juga harus buat target. Kalau saya sendiri selama kuliah itu saya buat target karena saya sudah mulai tertarik dalam tulisan ilmiah, saya buat target. Kalau saya targetnya nggak muluk-muluk, waktu itu 1 semester sekali saya juara nulis gitu ya. Saya satu semester sekali saya juara nulis nasional. Alhamdulillah gitu ya. Dengan target itu ya saya jadi terpacu gitu ya, karena kalau kita udah targetin, kalau kitanya belum mengerja target itu nggak tenang gitu ya, maka setelah target itu tercapai, alhamdulillah ada kepuasan tersendiri. Maka tipsnya Kak Ijal, cari mentor, masuk wadah kepenulisan, kalau ada wadahnya gitu ya. Terus kalau ada teman atau saudara yang penulis atau yang pernah ada pengalaman itu, ya coba kepoin gitu ya. Gimana gitu ya, konsultasi lah gitu ya. Ini Ijal sudah menulis tapi nggak selesai-selesai. Kemudian juga harus jelas tujuannya, Ijal nulis ini buat apa? Buat lomba misal. Ya kalau buat lomba kan dikejar sama deadline pengumpulan karya gitu ya. Atau buat jadi pembicara, itu kan pasti ada deadline gitu ya. Maka teman-teman buat target dan nanti teman-teman akan terpaku pada deadline itu. Itu Kak Ijal. Jadi kalau teman-teman masih pemula, cari mentor, kemudian bisa juga dengan memulainya bersama-sama. Misal teman Ijal nyari teman lain, misal sama Zen. Ijal sama Zen coba berinteraksi, kan udah ada ketertarikan nih satu sama lain, gitu ya, suka, ya tinggal nyari mentor. Kemudian cari eventnya biar ada motivasi. Udah sesuai itu gitu. Nanti yang akan memantaunya mentornya. Di mana-mana lalai dalam mengerjakannya, itu yang mentornya akan menegurnya gitu ya. Kalau motivasi internalnya rendah, ya solusinya ya motivasi eksternal gitu. Kak Ijal. Ya, ada lagi pertanyaan ya gitu Kak Ijal ya? Oke, terima kasih Kak Bakti. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin Kak Zen? Ada ya, Kak. Teman-teman yang lain? Satu pertanyaan lagi kayak
maghrib. Oke. Satu pertanyaan lain, boleh. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Dari Agung, enggak? Teman lain? Nah, ada yang tanyakan? Ataukah cukup jelas atau gimana? Ayo teman-teman yang bertanya, ada siapa sih? Suara apa ya? Ada Kak Khalida Maryam, Mungkin Kak Nur Hikmah, Kak Fahri, Kak Adam, Kak Halida, Kak Habibah, Kak Taufik, Kak Abdurrahman, Kak Afif, Kak Hanifah, dan Kak Muhammad Ato. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan gitu ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Sudah cukup, atau cukup? Dari teman-teman. Ya, itu ada yang ingin tanya Kak Fahri Rahman. Ya, monggo Kak Fahri Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu begini, Ustaz. Kan dalam sistem matematika umum penulisan esai ilmiah tadi kan ada pembahasan kan. Untuk mengemas ininya, Ustaz, mengemas pembahasannya itu supaya tidak hanya data-data, apa ada gaya kepenulisannya gitu, Ustaz? Ya. Misalnya, ya kan? Kalau cuma data-data kan nggak menarik gitu. Iya, ada lagi, Kak Fahri Rahman? Cukup itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Kak Fahri Rahman dari UIN Jakarta juga atau bukan? Dari UIN Jakarta, Ustaz. Dari UIN Jakarta. Jadi perihal tadi pembahasan, jadi dalam esai ilmiah itu yang dibahas itu tentang solusi yang kita tawarkan. Solusi yang ditawarkan kita bahas di sana, gitu ya. Di esai ilmiah itu yang dibahas utamanya itu solusi yang kita tawarkan itu seperti apa. Itu yang kita bahas di bagian pembahasan. Dan ada gaya dan juga ada trik gimana caranya supaya pembahasan itu menarik gitu ya. Jadi misal nih Kak Fahri Rahman tertarik tentang masalah A, kemudian memberikan solusinya masalah B. Nah, dan dalam esai ilmiah itu tidak di pembahasan itu tidak plek gitu ya. Ini solusinya, tapi ada suatu logika berpikir gitu ya. Jadi ada organisasi pesan. Ada organisasi pesan saat menyampaikan solusi yang ditawarkan tersebut gitu. Dan mengenai teknisnya seperti apa baiknya buat pembahasan itu seperti apa, itu akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Masih ada Kak Ahmad Hamdani, ada Kak Ibnu Salah, dan Kak Acep Lukmanul Hakim. Gitu. Intinya dalam pembahasan itu kita membahas solusi yang kita tawarkan. Gitu. Dengan gaya penulisannya nanti dengan ada gaya-gayanya sendiri gitu ya. Tekniknya berupa organisasi pesan. Seperti itu Kak Fahri Rahman. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Kak Zen. Mungkin udah waktunya sudah selesai ya, gimana? Nah, iya Kak. Tadi yang sudah menyampaikan materinya dan juga teman-teman yang sangat antusias dalam acara penulisan esai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Fahri selaku pemateri dan kita selaku penyimak dari beliau, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Amin amin amin. Lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara penulisan sekaligus ngabuburit bareng ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum tutup ada sesi dokumentasi atau enggak, Kak Ijal? Teman-teman dimohonkan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan sesi foto terlebih dahulu. Ini suara apa ya? Dia ini ya. Kayaknya suara di ini deh, ada yang pakai headset kan. Coba Kak Anas, headsetnya mungkin agak kerasa-kerasa tadi. Nah, ya. Driver ya. Tadi oke, saya hitung ya Kak Adam, buat teman-teman yang belum off cam, mohon untuk on cam terlebih dahulu. Kak Adam, Kak Muhammad Ato, Kak Abdurrahman, Kak Topik, dan Khalida. Oke. Saya 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Terus 2, 3. Oke, kayak bebas. Salam literasi. Literasi ini L. Literasi ilmiah. Boleh lah ya. L. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Kak Pardi juga yang telah meluangkan waktunya sambil kita ngabuburit juga. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang ikut pada kesempatan kali ini ilmunya bermanfaat dan dimudahkan juga kita untuk terus berkarya terkait kepenulisan ini. Mudah-mudahan ilmunya juga dipakai sama teman-teman untuk terus kita menggali terkait kepenulisan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Pardi yang telah bersedia gitu menyediakan waktunya untuk bagi ilmunya pada bulan puasa ini dan terutama kita sekalian ngebuburit ya. Oke, mungkin dicukupkan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri. Waalaikumsalam. Mari Jilep ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Pardi. Kak Ferdi. Sama-sama.